Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga di tahun 2023 ini. Dan kita bersyukur penyertaan Tuhan selalu luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita yang sudah masuk dalam kehidupan di dalam Tuhan. Kita sudah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Di dalam kitab Yohanes 5:24 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Saudara terkasih, ini perlu kita pahami bahwa siapa yang mendengar perkataanku, jadi tidak hanya mendengar tapi percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya kepada Bapa yang diutus adalah Yesus, maka dia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita harus tahu, kita pindah dari kematian kepada yang hidup. Kita tidak turut lagi dihukum. Itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Bapa yang telah mengutus Tuhan dalam hidup kita. Semuanya kita dihancurkan oleh satu dosa, yaitu dosa Adam, yaitu perwakilan pertama kita yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi Kristus datang sebagai Adam yang kedua. Dialah perwakilan kedua umat manusia dan Dialah yang menebus kita semua. Nah, secara hukum memang demikian. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 4:17. 1 Yohanes 4:17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi saudara terkasih, kita tidak bisa hanya bilang berkata-kata percaya, karena tidak mudah untuk percaya. Tidak mudah untuk mempercayai kita sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Nah, karena itu orang yang tidak ada dalam hukuman itu nantinya adalah mereka yang memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman. Nah, saudara terkasih, hanya ini kita bisa lihat, dapat dijelaskan bagian-bagian yang sangat misterius dari Injil yang beritahu kita tentang intensitas penderitaan mental Kristus ketika Dia berkeringat darah dan kemudian berseru, "Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dalam dunia Tuhan pernah hidup, dan ketika Dia disalibkan, Dia pernah di titik di mana Dia merasa ditinggalkan Tuhan. Nah, itu bukan rasa takut, ya. Bukan rasa takut kematian yang menjelaskan penderitaan Kristus, itu adalah kesadaran bahwa Dia menderita karena dosa manusia. Dia ditinggalkan Tuhan, atau begitulah kelihatannya saudara terkasih. Mungkin tidak juga. Nah di kayu salib Yesus pernah berseru, Kristus pernah berseru, "Mengapa? Jadi mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Nah, kalau kita lihat di sini bahwa hukum Allah yang tidak dapat diubah lebih dimuliakan oleh kematian Putra yang tunggal, yang tak terbatas daripada jika keseluruhan manusia yang bersalah telah binasa. Jika kita lihat hukum ini, Tuhan Allah Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mewakili penghukuman yang harus kita terima. Wow, itu tidak adil. Tapi kita yang percaya ini tidak akan mendapatkan hukuman.
Nah, bagaimana orang-orang sebenarnya orang percaya? Banyak orang hanya berkata, aku percaya, dengan seenaknya melakukan apa yang dia mau. Saya bisa katakan ini bukan orang percaya. Orang yang percaya tidak akan melakukan seenaknya yang dia mau. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan akan selalu hidup dengan apa maunya Tuhan, akan hidup dengan apa kehendak Tuhan. Inilah orang-orang percaya. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, dia mati di kayu salib dan dia memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan, itu hanya untuk orang yang percaya. Tapi Tuhan apakah memberikan status itu ke semua orang? Ya, dia menawarkan itu ke semua orang. Dia beritahu itu ke semua orang. Kematian Kristus di kayu salib untuk seluruh dunia. Dia menyelamatkan dunia dari dosa. Dia menyelamatkan dunia dari penghukuman. Tapi bagi mereka yang berani percaya akan apa yang sudah Tuhan lakukan itu. Dan ingat saudara, percaya itu tidak segampang yang diucapkan. Orang percaya akan terlihat dari tindakan dia di dalam Tuhan. Orang percaya akan dilihat dari integritas dia di dalam Tuhan. Bagaimana dia menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib. Bagaimana dia melakukan persekutuan dan komunikasi dengan Allah. Bahwa apa yang baik dalam dirinya, apa yang dia buat, hal-hal yang baik tidak karena dia yang baik. Alkitab ada mengatakan bahwa tidak ada baik satu orang pun yang baik. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan hanya kasih Allah yang dapat menyelamatkan umat manusia. Karena itu saudara terkasih, mari kita hidup dengan orang yang benar-benar ada kehidupan di dalam Tuhan, ada pengharapan dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, jangan sampai hidup seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena apa? Tuhan sudah memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan bagi mereka yang percaya. Sebagaimana kita lihat dalam Yohanes tadi, Yohanes 5 ayat 24 tadi. Dalam kitab Mazmur 118 ayat 17 mengatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ingat, di dalam perjanjian lama pun Tuhan mengatakan, kitab Mazmur juga mengatakan bahwa dia tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, orang yang sudah hidup dalam Kristus, orang yang sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan yang kekal, dia tidak akan segan-segan untuk menceritakan, dia tidak akan sungkan, dia tidak akan malu, dia tidak akan rendah diri untuk menceritakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya, semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilihat dari orang lain dan diceritakan kepada orang lain. Nah, inilah orang-orang, ciri-ciri orang-orang yang hidupnya telah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Saudara yang terkasih, mari kita mengucap syukur dan menunjukkan hidup yang bagaimana kita sebenarnya telah dihidupkan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan kehidupan oleh Tuhan. Bahkan tidak hanya diberikan begitu saja, tapi kita dipindahkan Tuhan dari kematian kepada kehidupan. Nah, karena itu kita bukan kehidupan yang berbicara tentang kehidupan kekal saja, tetapi kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar mencerminkan kehidupan Tuhan dalam diri kita kepada orang-orang sekitar kita setiap harinya. Siapapun orang-orang yang Tuhan izinkan yang selalu hadir di sekitar kita setiap harinya, kepada mereka lah kita bisa hidup tentang apa yang sudah Tuhan berikan, dan berikan tentang kehidupan Tuhan di dalam kita, sehingga orang-orang akan selalu melihat kabar baik di dalam diri kita. Jadi semakin kita banyak berbicara tentang Tuhan, maka semakin banyak yang berkurang, ketakutan kita berkurang, kekhawatiran kita berkurang, kegelisahan kita berkurang, kesakitan kita juga berkurang, dan lama-lama hilang. Kenapa? Tuhan ingin kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib apa yang sudah Tuhan buat. Kita bahkan bangkit dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah dipindahkan Tuhan dari kematian kepada kehidupan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus